Oke. Apa? Nah, dulu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kali ini kita ada di Favivu ya. Jadi Favivu ini sebelumnya ada di channel Zona Terbakar, tapi mau saya pindah. Zona Terbakar tuh kayaknya nggak aktif lagi. Saya mau jadi Nihan Lanisi aja nama saya. Nah ini hari ini spesial di Favivu. Kita ulang lagi dari episode 0 ya. Sebelumnya ada Asyam sama ada Hari rilisan fisik. Wih, Channel aduh, Terbakar, aduh, aduh. tapi itu udah di channel Terbakar. Channelnya beda sekarang, saya sebagai YouTuber di Nihan Lanisi. Hari ini spesial Favivu kita menghadirkan Mas TS Bimantara, Oke. starter Bimantara alias dipanggil Mas OP, operator, yang merupakan seorang diaspora dan pahlawan devisa di Indonesia yang berada di Jepang. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo Mas Jono. Luar Sehat biasa. Mas? Nah, ini karena channelnya Nihan Lanisi, Mas Nihan namanya Mas. Oh Mas Dian. Nihan. Kalau Mas Jono di channel satunya. Oke, oke. Oke. Lani sih berarti. Ini lagi slow Mas malam ini. Sangat selalu. Kan julukan saya memang Mas Bima selalu sekali dari dulu. Simpel sekali. Iya, Oke. Mas walaupun Bima beda. ini ada di Jepang di kota mana Mas sekarang? Sementara ini di Hiroshima. Di Hiroshima. Besok ke Hiroshima. Besok ke Hokkaido. pindah ya, pindah tempat Pindah, ya. pindah. Oke. Jadi kalau pekerjaan saya di sini tuh bahasa Jepangnya itu hakeng. Hakeng itu seperti tenaga bantu. Jadi ketika Hokkaido butuh panen, ya saya pindah Hokkaido. Hmm, Jika daerah bawah butuh panen, panen misalkan panen kentang gitu, ya saya turun ke bawah tapi buat di panen kentang itu. PT-nya sama atau beda ini PT-nya? Hmm, jadi ada satu lembaga PT saya itu besar Heeh. satu. Nah, habis itu nanti dia ngelempar si manusia itu ke petani-petani Hmm. atau ke perusahaan-perusahaan. Oke, berarti emang harus slow ya. Jadi siap dipindah ya. Kalau nggak slow kan Yes, harus. yes. Jadi ya enaknya sih jalan-jalan, tapi nggak enaknya tuh harus pindah-pindah, capek. Oke, siap. Mas Bima ini yang belum tahu juga adalah seorang YouTuber. Di channelnya adalah Mas Tani ya. Yes, jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Tapi Kalau sekarang udah nggak aktif ya. Soalnya waduh, saya baru jadi YouTuber malah Mas Bima nggak aktif. Nah, teman-teman yang belum tahu nih Mas Bima nih sebenarnya viral loh teman-teman. Kemarin habis melakukan sebuah penipuan hoax. Tapi sebenarnya hoax atau bukan perlu kita tanyakan ya di sini ya biar masyarakat itu nggak penasaran. Kan ada kemarin sempat viral di TikTok tuh tahu bulat Mas ya di Jepang ya. yes, yes. Nah itu yang ngupload Mas Bima di Di TikTok ya, benar ya? TikTok. Yes, nah TikTok. Itu sejatinya di Kejayan apa di Hokkaido apa di mana tuh Mas? Itu kan sebenarnya kan saya ngambil video dari Facebook, terus saya mix pakai suara tahu bulat yang Mm-mm. dia pakai toa polisi gitu. Ya, Ya sudah. Jadi cuman remix modal ya, mix aja, remix ya. di remix aja. Habis Tapi itu ternyata di ternyata kok kayaknya itu masuk banget gitu loh timingnya. iya iya. Jadi ya oke-oke aja. Ternyata pertama saya melakukan eksperimen dulu di Instagram saya pribadi. Ternyata kok sing do cangkeman oke Mas. Wah ini kayaknya mumbul nih nek do cangkeman. Ya udah aku iseng-iseng aja TikTok, ternyata sama TikTok dibantu nge-up juga. Iya iya. Hmm. Terus TikTok Shop juga udah jualan kemarin sempat di TikTok Shop. Belum. TikTok saya belum. Alhamdulillah ya. Saya Kan kira sudah terus dilanjut jualan tahu bulat di TikTok Shop gitu loh Mas. Momennya dimanfaatkan. Belum ya? rencananya besok Ya, jadi versi ternyata Jepang. di internet itu kan banyak orang baper dan yang nggak bisa membedakan entertainment sama realita ternyata ya. Kalau Hmm, salah dengan fenomena itu ya. Gimana Mas benar-benar. yang paling lucu apa yang komentar atau mungkin apa ya respon orang paling lucu ya apa? Apa ya? Sebenarnya saya kurang melihat isi komentar ya Mas ya. Mm-mm. Tapi pas seketika saya tiba-tiba lihat komen itu, yang terlihat itu ketawanya nular jing gitu. Wih, Jadi keren. terus seolah-olah ketawanya itu benar-benar saya yang bikin gitu loh.
di Instagram saya tuh kayak suara saya tuh bener-bener sama kayak si video itu. Iya, iya. Jadi karena saya kan terkenal ketawanya rodok deso ya Mas ya. Ya, ya. Ini buka itu lah ya. Edu Village. Ya, jadi yang paling terlihat banyak itu ketawanya nular jir. Oh, oke, oke. Jadi sangat menarik ya pengalaman. Saya kira tuh terus yuk jadi TikToker aja gitu di Jepang gitu. TikToker Jepang di Indonesia. Tapi kalau ngomongin teman-teman yang orang Indonesia kerja di Jepang tuh memang banyak yang bikin YouTube, TikTok itu Mas ya? Kalau misalkan kita ngambil temanya pertanian, itu Hmm. sebenarnya susah banget. Kita bikin konten itu susah banget. Karena kerja di Jepang itu kita nyuri-nyuri ngambil shoot gitu susah. Oh, Itu susah. Jadi sebisa mungkin kalau mau ditelatenin banget, ya biasanya kan di Jepang itu ada kerja 2 jam, per 2 jam istirahat 15 menit. mm-mm. Ngudut, ngombe, mangan snack. Lah, di waktu itu kalau kamu ingin mengorbankan waktu itu buat bikin konten bisa. Oke. Tapi kan masa ya kerja orang goleren, orang ngudut ya remuk. Ya, ya, ya. Jadi ya terus ditambah lagi kalau kita punya atasan yang enak, yang friendly itu mungkin bisa. Mm-mm. Bahkan nggak perlu kita nyolong-nyolong, kita terbuka aja, sut gitu, it's okay, nggak Oke. masalah. Maksudnya kalau yang saya lihat di YouTube kan banyak konten-konten yang di luar pekerjaan gitu kayak daily Uh, vlog itu memang hampir semua teman-teman yang kerja di sana yang membuat atau itu hanya segelintir aja gitu. Kalau di circle teman saya Mas ya, Hmm. mungkin dari 10 orang yang bikin 3 atau enggak 4 Oh, jadi dari lumayan circle banyak ya. saya. Dan yang Sepertiganya lah aku ya. mungkin nggak ada. Hmm. Maksudnya yang ke-up banget gitu loh. Ya, Jadi ya. cuman sekedar seminggu 2 minggu, aduh lemes, Oh, dah hilang. ya, ya, ya. Ya, ini kebetulan saya kan lagi aktif banget ya bikin namanya vlognya A Day in My Dad, Mas. Ya, Keren. sudah episode 5. Insya Allah jadi YouTuber lah, insya Allah. Nah, saya juga berharap konten-konten ini nanti mungkin bisa nggak cuma sekali sama Mas Bima, karena kan Mas Bima bisa banyak cerita buat teman-teman, barangkali ada yang eh, udah mulai nggak seneng nganggur gitu, pengen kerja, barangkali kan nanti bisa terinspirasi sama Mas Bima gitu. Tapi Mas Bima Siap, belum siap. punya agen ya di Jogja ya? Belum bikin Belum, agen, belum, belum, belum. belum. Ya, Kenapa ini? agen nggak tahu. Nah, dulu saya sama Mas Bima tuh pernah ketemu di Kuningan. Mungkin bisa diceritain sedikit, Mas. Proses Oh iya, dari sini sampai Jepang tuh gimana, Mas? oke. Jadi dulu kenapa saya memilih Kuningan tempat buat belajar saya? Yang pertama itu yang punya temennya angkatannya kakak saya. Hmm. Dulu jadi dia eh, pokoknya satu angkatan gitulah. Dia punya LPK di Kuningan. Karena LPK itu notabene-nya negatif, banyak yang nipu kayak, banyak yang apa kayak. Jadi carilah yang jelas-jelas terpercaya aja dan murah juga kebetulan. Hmm. Terus yang kedua, kenapa saya ke Kuningan? Karena saya kalau belajar di Jogja nggak bakal bisa. Hmm. Soalnya kayak baru nyampe rumah aja, ini angkringan, ini ngopi, ini futsal. Jadi ajak-ajakan teman itu kayak saya itu kayak nggak bisa menolak gitu loh. Oh Ya. iya, sedikit ya 5 menit. Jadi untuk fokus memang berat. Sedangkan bahasa Jepang itu menurut saya berat ya Mas ya, menurut Hmm. saya ya. Dan bahkan aku lihat di nanti One Stop Football, apa? 5 bahasa tersulit itu nomor On the 4-nya spot, itu on the Jepang. spot, on the spot. On the spot. Ya, Nomor 5, nomor 4-nya Jepang dan ternyata memang sulit. transgender. Dan dulu saya kalau belajar itu sehari bisa 10 jam, Mas. Oke. 10 jam. Jadi 10 jam karena saya ngejar target cepat kan. Soalnya kalau kita mau berangkat ke Jepang itu semakin kamu cepat mendapatkan lisens bahasa Jepang, ya kamu semakin cepat berangkat gitu loh. Untuk Hmm. cara-cara, maksudnya untuk tahap-tahapnya itu simpel sebenarnya. Belajar, kamu lulus, terus kamu cari job, kamu wawancara, pemberkasan, berangkat.
Gampang ora tuh nek ngono kuwi. Emang gampang. Tapi waktu itu COVID ya. Gampang ya. Waktu itu COVID kan. Iya. Jadi Pada waktu tertunda. itu COVID Berangkat tertunda. itu. Sangat tertunda. Tapi yang dipelajari intinya adalah berbahasa Jepang atau juga skill pertaniannya misalnya mau di pertanian gitu. Nah, kita ke Jepang ada 2 jalur. Mm-mm. Jalur magang sama jalur kerja. Dan kalau jalur magang itu kita tidak membutuhkan sertifikat berbahasa. Ya. Jadi kamu belajar aja 2 bulan sampai bab 20 gitu. Kalau wawancara bosnya suka, ya udah langsung berangkat. Tapi kalau saya pakai visa Tokotegino atau visa Specific Skill Worker Mm-mm. SSW, itu harus ada tes pertaniannya. Jadi kita itu harus diujikan dan ada materi books-nya juga. Jadi kalau misalkan ada yang suka dengan perhotelan, itu juga bisa ngambil spesifiknya di hotel, pengelasan atau apalah. Jadi modalnya 2 sertifikat, Mas Jono. Oke. Sertifikat bahasa sama sertifikat keterampilan. Ini Untuk mulai mengambil tertarik saya untuk ke Jepang ini, mulai tertarik. Iya. Oke. Tapi yang paling dikangenin apa sih Mas kalau udah kerja di Jepang itu sama Indonesia atau sebenarnya semuanya ada nasi kan ada ya? Nasi ada, rempah. Ah itu nggak tahu ya, rasa-rasa makanan. Yang kangen apa sebenarnya? Selain keluarga. yang paling kangen sebenarnya soto, Mas. Soto. Soto romi ayam. Emang nggak bisa bikin atau nggak ada yang jualan juga? Teman saya bikin itu rasanya memang beda. Soto bisa bikin pakai bumbu-bumbu apa adanya ya di Jepang. Walaupun bumbu-bumbu di Indonesia sebenarnya ada, Ya. tapi kita harus online dulu ya. Tapi soto yang sering saya makan di Jogja itu gak ada sing iso gawe. Saat ini daging kayak enak banget. Ya. Terus sambelnya kayak gak ono. Sebenarnya beda Mas, pocong yang jilat-jilat itu. Ini beda kayaknya. Kan nggak ada pocong tuh. Gak ono. Sadako Sadaku. metu suka TV gini. Kalau sadaku kan lomo Mas suka sadaku. Sadako. Iya. Oh iya. Berarti makanan kangen ya, soto dan lain-lain ya. Angkringan gitu ada angkringan Jepang. Angkringan nggak ada. Di sini waktu ada lawang. Jadi ada seperti angkringan itu ada, tapi di Tokyo, di Osaka ya, di kota-kota besar gitu ya. Biasanya buka musim panas. Jadi dia persis banget kayak angkringan. Dia jual kayak cemil-cemilan sama ramen-ramen kecil gitu. Di situ makan selesai langsung pulang. Oh gitu. Karena mau dipakai orang lain, maksudnya gitu. Yes. Nah, jadi kayak wes lah Gus, intinya kan magang. Ya. Kalau di angkringan intinya kan jagong. Ya, malah nggak beli kan. Intinya kan ngobrol. Nggak beli. Tuku teh ngobrolnya kan jam 12. Iya. Di sini nggak ada. Walaupun konsepnya hampir sama ya. Itu etika atau aturan memang diusir gitu? Kayaknya udah etika budaya sana sih. Oh, budayanya emang gitu ya? Jadi nggak ada verbal ngomong minggat bermadang enggak. Jadi tapi kayak kalau lihat di izakaya yang di misalnya di Netflix itu kok orang pada ngobrol ya, nongkrong ya? Atau beda warung gitu maksudnya? Itu mungkin atau bukan yang seperti angkringan. Oh, yang di izakaya itu kemungkinan bukan yang seperti di angkringan. Kalau yang di angkringan itu benar-benar di pinggir jalan gitu loh. Oh, kita dorong bawa gerobak, terus bawa terpal gitu. Oke. Iya. Menarik juga ya ternyata. Tapi Hokkaido dan Tokyo ini buat memberi gambaran tuh berapa jauh tuh? Kan saya juga nggak paham. Hokkaido Tokyo itu ibaratnya Jogja Singapura. Lampung Dua Sidi iya boh. Pekanbaru lah. Pekanbaru. Jauh juga ya? Jauh juga. Jadi Tokyo kan benar-benar di tengah ini ya. Hokkaido itu di ujung utara. Lah besok mau pindah ke mana? Utara lagi? Ke utara Hokkaido. Jadi paling enaknya ya Jakarta Medan lah. Jakarta Medan. ALS ya? ALS. ALS the reason ALS.
Oke. Ya, buat teman-teman yang nonton nanti kalau pengen ke Jepang bisa kontak Mas TS Bimantara ya di Instagramnya apa Mas? @TS Bimantara ya? TS Bimantara juga. TikToknya apa? TS Bimantara juga. Mas Tani TS Tani. Bimantara. Yo, iya. Nanti teman-teman silakan di subrek pokoknya di DM aja digangguin kerjanya. Report as spam pokoknya. Report as friend. Nah, Oh, as spam. ya, kalau di YouTube YouTuber saya ini pokoknya unsubscribe, unlike, report as friend. Itu. Wah, seru ya. Semoga suatu hari kita bisa menghampiri Mas Tani. Tapi kalau ngomongin gaji, Mas, sebenarnya kan isu-isu yang beredar ada yang gajinya 60 juta, 100 juta per bulan. Apakah itu nyata atau sebenarnya ya standar-standar di Indonesia naik dikit, nah gitu, Mas. Lagi menarik gitu sebenarnya. Kalau Soalnya cerita ya, kalau enggak apa-apa nih. nggak apa-apa cerita. Di Jepang sistemnya kan pakai UMR, Mas. Di setiap daerah ada 27 prefektur itu UMR-nya beda-beda. Lah, UMR terbesar itu di Kanagawa. Kanagawa itu utaranya Tokyo dikit. Itu kalau misalkan gimana ya? Gini aja, rata-rata misalkan kita ngambil kalau yang di Kanagawa itu orang Jepang rata-rata gajinya 30 juta. Orang Jepang ini, Mas ya. Orang Jepang dengan job petani ya. Kita ambil job petani ya. 30 juta buat orang Jepang. Lah kalau orang asing itu biasanya cuma dapat 20. Jadi beda lah. Ya. Lah kenapa kok ada yang bilang 50, ada yang bilang 60? Itu kan setiap pekerjaan kan ada yang lembur, ada yang cuma 8 jam saja gitu loh. Ya. Dan potongannya pun pasti berbeda-beda. Dan potongan di daerah Kanagawa itu sangat tinggi karena biaya propertinya mahal kan, apartemennya mahal, listriknya mahal, utilitasnya mahal pokoknya. Jadi kalau ada yang gajinya kotor 50 itu memang ada, Mas. Ada. Soalnya mungkin dia ngambil shift malam, ada kan kerja shift malam. Pertanian itu ada shift malam, jadi jam 2 pagi itu kita disuruh berangkat. Nah itu shift malam itu gaji dikalikan 25%. Jadi nambah gajinya ya. Setelah itu dia lembur dikalikan 25% lagi. Jadi setelah itu dia mati. Enggak, setelah itu ada Zeus. Enggak pakai tidur. Ada Zeus dikali 100, Mas. Iya. Oke. Oh, jadi kalau yang tadi 20 itu tuh bersih apa udah nanti dipotong-potong lagi pajak dan lain-lain gitu? 20 itu kotor. 20 kotor. Nah, nanti mungkin pajak gede pajak. Sorry, 20 itu bersih. Oh, 20 bersih. Nah, 20 bersih, sorry. 20 bersih, kotornya mungkin 24, 25. Nah, nanti potongannya dia mungkin buat apartemen itu nanti 2 juta, 3 jutaan. Soalnya kalau orang asing itu apartemen itu pasti disubsidi sama perusahaan. Oh, gitu. Kebanyakan. Ya. Kalau perusahaannya oke gitu biasanya disubsidi jadi kayak 30-70 gitu. Tapi makan sendiri ya, makan. Makan bayar sendiri, Mas. Rokok apa lagi? Nah, ngerokok di sana nggak mahal, Mas Bima? Mahal sekali, Mas Don. Berarti kaya ya, Mas Bima orang kaya fix ya? Tapi kan di Indonesia kan juga mahal ya. Iya, nggak semahal di sana mungkin ya. Satu packnya kan misalnya di sini 30 gitu, di sana berapa? Di sini 60. 60.000. 60.000. Tapi gajinya 20 juta ya. Bisa di Tokyo ya. Bisa grosir. Iya. Berarti nggak mahal lah ya rasionya gitu kurang lebih. Iya. Terus gini, Mas, ada satu lagi. Terus dikalikan dengan kurs yen. Jadi kalau ada yang bilang 50, 60, itu mungkin dia yang bilang ketika kurs yen 147, 145, itu masuk akal sekali. Sekarang kurs yen cuma 103,5. Oh. Itu lagi inflasi apa maksudnya?
di sana tuh? Kan karena perang Ukraina Rusia itu Mas ya. Mm-mm. Terus Jepang itu tidak mau BOJ itu nggak mau menaikkan suku bunga kalau nggak salah. Oh, Jadi dia flat terus. ya. Jadi dia ya udah terus yen kurs yen terhadap rupiah itu stagnan 103 karena BOJ nggak mau menaikkan suku bunganya. Hmm, oke, oke. Mandiri kendel. Ya, ya, Memang Jepang itu negara mandiri banget. sendiri ya. Semaunya sendiri gitu Pak ya. Yang maunya gimana gitu, oke gitu. Kita ke Indonesia, oke berangkat. Jadi gini Mas, ada cerita sedikit. Heeh. Eh, saya ngelihat fakta real di Jepang itu orang Jepang itu mandiri itu ternyata bukan mitos ya. Kayak saya lihat anak SD kelas 3 SD, kelas 2 SD, bahkan kelas 1 SD pun dia Sekolah mau sendiri. berangkat sendiri. Hmm, Itu padahal dia naik bis sendiri, dia turun sendiri, dia jalan sendiri. Jadi memang dari kecil udah dididik mandiri sih mungkin. hmm. Jadi negaranya itu semaunya sendiri. Ya, keren lah, keren. Bisa buat pembelajaran buat kita yang leda-lede ya, yang malas-malas. Nggak ada kata malas ya kayaknya kalau kita tinggal di Jepang ya. Yes, benar banget. Males ya. Ya, ya. Saya mulai nggak tertarik sih kalau ini. Tadi udah mulai tertarik, saya jadi nggak tertarik. Oke, oke. Tapi secara ini Mas, kalau secara kehidupan ya normal ya, misalnya terkait bank, asuransi dan lain-lain ya gitu-gitu aja ya. Atau nggak Normal, pakai normal. asuransi juga? Asuransi harus pakai. Asuransi apalagi asuransi kesehatan ya. Itu Hmm, harus pakai karena berobat di sini mahal banget. oke. Ada cerita teman saya kena arit di sini, jahit 4. Nah, Dia eh, kalau nggak pakai asuransi di catatan di notanya itu dia habis 1.200.000. yen, Rupiah. Udah rupiah. saya rupiah kan ya. 1 mang 2.000 Nah, sekitaran. Cuman jahit 4 loh ini. Jahit 4 kena sedikit gini. Itu 1.200.000. Tapi dia pakai asuransi, dia cuma bayar 2.000 3.000-an. 3.000 apa nih rupiah? Sorry, 200.000 300.000. Oh, oke. Berarti cuma bayarin satu jahitannya aja ya kan? Kalau 4 1,2. Iya. Kan bayar satu. Diskon Mas. Jadi memang di Jepang itu berobat mahal banget. Makanya sakit di sini tuh benar-benar mahal. Iya, iya. Makanya perusahaan orang Jepang itu kalau ketika kerja, aku pernah dikasih tahu, yang pertama itu keamanan, Mas. Hmm, Kamu mau kerjamu cepat, mau kerjamu rapi, mau kerjamu on time, kalau kamu nggak aman, mending jangan kerja. Maksudnya benar-benar sekitar itu harus dibuat aman. Nomor 1 aman, nomor 2 kirei atau rapi, cantik, terus nomor 3 baru speed, kecepatan. aman Jadi apa kalau bahasa Jepangnya aman? anjeng, Apa? anjeng, Jai. anjay, Anjing. No? anjing, anjing. Jadi kerja udah aman, kerja udah bisa rapi, ayo agak cepat Oh, intinya gitu. oke. Tiga aspek itu penting banget, Iya, iya. ngeri soalnya kalau ada kecelakaan. Oke, oke. Ini kalau ngobrol kayaknya nggak selesai, jadiin beberapa episode aja ya. Itu aja ya. Banyak cerita soalnya Mas Jon. Nanti kita bikin Favivo-nya Mas Bima terus aja. Ceritanya kayaknya ada terus kayaknya, ada aja. Nah, nanti saya di Mas Tani juga Favivo Mas Tani pokoknya. Cerita Indonesia, tentang Indonesia. Dengan segala kemalas-malasannya. Oke, oke. Banyak Mas cerita di sini banyak banget. Kalau mau bikin 10 episode kayaknya nggak habis. Cukup Ya. lah 10 episode 15. Jadi kita sudah sampai sini dulu ya. Oke, Nanti oke. Sementara ini dulu. Oke. oke, teman-teman jangan lupa untuk follow Mas Tani ya, dan di YouTube, di TikTok, Yes. Instagram TS Bimantara, pokoknya di follow-follow. Barangkali informasi silakan di DM. Kalau nggak dibalas ya jangan marah. Tapi kalau dibalas alhamdulillah nanti Mas Bima bisa bantu. Barangkali ada yang pengen kerja di Jepang atau ada yang pengen beli negara Jepang, ya perusahaan di Jepang barangkali ya. Ya toh yang nonton saya kan banyak nih yang nonton Mas, nggak cuma yang Ya, pengen ya gitulah ya. Mas Bima makasih ya atas waktunya ya, ya. Mas Jon. Siap sama-sama Mas Jon.
sehat-sehat selalu dan tetap semoga di Jepang terus aja, jangan ngerepotin di Indonesia. Siap. Pak Vivu ya. Oke. Selamat malam. Bye. Thank you Mas Jo.